Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya tadi bertemu dengan komunitas Muslim, bukan sebelumnya tadi itu Islamic Foundation di Slovakia ini, dan kita berbincang-bincang bagaimana eh, bagaimana menampilkan Islam itu supaya jangan sampai ada kesan sebagai radikal, teroris. Oleh karena itu kita harus bisa menampilkan Islam yang moderat, ya, Islam yang ramah, Islam yang uh, santun, dan juga mengutamakan dialog keagamaan maupun kebudayaan, membangun toleransi antar beragama. Walaupun di sini memang untuk membangun rumah ibadah itu sangat sulit sekali, karena syaratnya itu harus jumlahnya harus 50.000 orang. Tetapi itu tidak apa. Ya, yang penting nanti ada pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Ya, tetap saja tidak boleh dengan cara-cara yang kasar, yang keras, dan tidak boleh dengan cara yang marah-marah, tapi dengan dialog-dialog yang konstruktif. Saya kira bagus sekali ya penampilan mereka, dan kita harapkan kemudian juga kita tentang memang masih kesulitannya mendapatkan makanan halal di sini. Ya sebenarnya ya, mungkin perlu ada rintisan-rintisan ya restoran-restoran halal yang sekarang ini sebenarnya di Eropa Barat sudah berkembang dengan baik, tinggal lagi di Eropa Timur ini. Ya, jadi tadi ya Islamic Foundation ini juga sudah mulai keinginan ada, dan tadi juga ketika masyarakat Indonesia kita bertemu juga mereka juga menyampaikan hal yang sama. Artinya masih kesulitan mendapatkan uh, restoran halal ya. Nah, kita harapkan ini juga ke depan makanan kita kan banyak digemari, terutama juga makanan seperti rendang itu ternyata orang Eropa sangat suka sekali. Apa tidak baik nanti kita pun juga membuat restoran Indonesia yang halal di daerah ini ya, di Slovakia ini. Dari pertemuan saya dengan para masyarakat Indonesia tadi sangat berkesan pada saya bahwa mereka juga butuh nasihat-nasihat, dan mereka senang sekali karena jarang sekali ada pemimpin nasional yang datang. Dan saya minta kepada masyarakat Indonesia yang bekerja di sini sebagai pekerja migran Indonesia menampilkan sikap yang baik, yang sesuai dengan watak orang Indonesia, dan kemudian juga bekerja dengan baik, kemudian memperoleh tambahan ilmu yang mereka dapat itu untuk kemudian nanti kita kembangkan di Indonesia. Dan bagi para mahasiswa, saya minta mereka supaya belajar tekun di sini. Saya bilang habisi ilmu yang ada di sini itu, terus serap untuk kita abdikan kepada bangsa Indonesia. Nah, memang problem yang mereka ajukan kalau nanti pulang ke Indonesia itu kira-kira bagaimana ya, kalau mungkin kerja di Eropa, di luar negeri lebih baik. Nah, ini memang harus ada jiwa patriotisme ya, jiwa pengabdiannya. Kalau enggak, tentu tidak akan mungkin. Walaupun Indonesia juga sedang mencoba memperbaiki ya untuk mereka yang berpendidikan tinggi, yang dari luar negeri, yang punya ilmu-ilmu yang agak lebih spesialis, itu diberikan semacam perlakuan yang khusus kepada mereka di Indonesia itu. Saya kira banyak juga itu di swasta sudah mulai ada, ya itu barangkali itu. Dan
tidak lupa saya menitipkan soal partisipasinya dalam pemilihan umum yang akan datang. Itu jangan sampai tidak memilih, itu bagian partisipasi. Dan kepada pemimpin kepada penyelenggara pemilu, saya tetap minta supaya berlaku adil, artinya jujur dan adil, dan bersikap netral supaya kualitas pemilihan umum kita itu bisa tercapai dan juga menjadi legitimit lah. Berkan itu. Pak Pres, terkait dengan pertemuan Islamic Foundation tadi, ada sejumlah pembatasan persyaratan yang berat untuk penguatan toleransi beragama dan pendirian masjid. Apakah besok akan bertemu dengan Presiden Slovakia akan disampaikan keberatan dari masjid? Ya, mungkin tidak secara spesifik, tapi secara umum tentu kita ingin membangun semacam toleransi beragama termasuk di Slovakia, di negara kita masing-masing, untuk membangun toleransi seperti itu, sehingga pembatasan itu kita harapkan juga agak lebih longgar lah gitu. Pak Pres, terkait pemilu, hari Selasa kan mulai tahapan kampanye Pak Pres. Mungkin ada masukan untuk masyarakat maupun orang-orang yang akan jadi kontestan, masuk partainya juga. Terima kasih. Ya, saya kira seperti yang pernah saya sampaikan, para pemain, ya pelaku kontestan itu supaya mentaati aturan-aturan, itu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan keterbelahan ya masyarakat kita. Itu dari para pelaku, para kontestan, dan dari penyelenggara pemilu supaya tetap bersikap adil. Ya, begitu juga dari pihak keamanan, semua itu juga harus semua bersikap netral, ASN dan semuanya. Ya, kita harapkan kampanye nanti itu berjalan dengan baik. Masyarakatnya Pak? Masyarakat jangan terprovokasi dengan isu-isu yang ya bisa ya membelah itu isu-isu disinformasi, hoax yang pasti ketika kita menghadapi pemilu itu selalu muncul. Oleh karena itu masyarakat harus tidak boleh terprovokasi oleh isu-isu yang tidak baik, disinformasi. Pak izin Pak, tadi kan Bapak sempat menanyakan soal pejabat dan pelaksana tugas agar pemilu tetap bersih. Ya. Nah, himbauan dari Abah kepada para pejabat dan pelaksana tugas atau pejabat gubernur terkait pemilu seperti apa? Ya, seperti sesuai aturan, mereka harus menjadi penyelenggara pemilu yang netral, ya, tidak memihak kepada salah satu kontestan, dan harus menjaga supaya pemilihan umum kita itu berjalan dengan jurdil, ya, bersih, dan pemain juga semua supaya bermain bersih lah semuanya. Itu harapannya ya. Cukup ya. Terima kasih Pak. Konfirmasi aja. Pak Pres, yang Bapak maksud dengan pejabat pelaksana tugas, apakah PLT di daerah itu atau bukan yang tadi Bapak maksudkan? Ya, semua termasuk petugas, pejabat-pejabat, PLT semuanya. Yang tidak PLT juga. Yang tidak PLT juga. Ya, tapi kan Desember semua PLT semua. Sampai Desember PLT semua. Oke ya, cukup ya. Terima kasih.